نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الناصر وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Yang sama kita hormati seluruh keluarga besar dari Korem Kol Samudra, baik dari Jalan Perwira, Bintara, dan juga dari seluruh yang hadir, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pagi yang penuh berkah ini dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita itu hikmahnya paling tidak dua, lil ziyadah walil baqa. Syukur kita berhikmah yang pertama paling tidaknya lil ziyadah, akan menambah. Banyak-banyak ibu bersyukur, jangan banyak mengarang. Sebab syukur kita kepada Allah akan ditambah lagi. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jika ibu banyak bersyukur akan ditambah. Maka Pak banyak bersyukur bertambah. Bukan maksudnya bersyukur satu bini, bersyukur bertambah, bukan ke sana. Bertambah keharmonisannya, bertambah ketenangannya, dan bertambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak bertambah rezeki lagi, paling tidak lil baqa, akan mengekalkan yang tinggal. Banyak orang banyak hartanya, dalam waktu singkat habis, ludes, hilang. Di mana harta banyak, Allah gerakkan hati orang lain untuk mengambilnya, alias dicuri kemalingan. Mengapa hilang harta kita? Boleh jadi kita tidak mensyukuri harta. Dengan cara apa? Jarang mensedekahkannya, jarang menzakatinya. Akhirnya Allah gerakkan hati hamba lainnya untuk mengambil. Maka semoga yang sering bersedekah dijanjikan akan alil baqa, akan tetaplah tinggal yang ada. Kita lihat Bapak Ibu, sibuk kadang sering maaf kebakaran, di mana harta yang banyak dalam sekejap hilang. Mengapa Bapak Ibu? Boleh jadi yang bersangkutan jarang mengeluarkan hak orang. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah. Di harta Bapak Ibu ada haknya orang lain, tak apa keluarkan, untuk ambil sendiri dengan cara bermacam-macam. Maka mari Bapak Ibu banyak bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang banyak kita syukurkan. Nikmat sehat, nikmat umur, nikmat termasuk juga nikmat hari ini. Sehat, kita datang kemari bersyukur dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan Bapak Ibu bosan-bosan berselawat ke Nabi, sebab as-salatu alayya nurun ala sirati, kata Nabi. Salawat Bapak Ibu ke Nabi akan menjadi nur, cahaya nantinya ketika berada di atas sirat. Ayo kembali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan baca surah An-Nasr.
Surah An-Nasr Madaniyah, salatu ayatin. Ini surah Madaniyah. Surah An-Nasr itu masuk dalam kategori surah Madaniyah. Maksudnya surah turun setelah Nabi pindah ke kota Madinah. Maka An-Nasr ini Bapak Ibu maknanya pertolongan. Surah pertolongan Allah. Kepada siapa? Muhammad dan kaum muslimin. Ketika Nabi sudah di kota Madinah, ada pertolongan besar dari Allah. Apa Bapak Ibu? Yang sudah lama Nabi pengen bisa menguasai kota Makkah, tidak terwujud Bapak Ibu. Malah Nabi diusir, hendak dibunuh ketika di kota Makkah. Akhirnya perintah datang berpindah ke kota Madinah. Di Madinah Nabi berusaha bagaimana masuk ke kota Makkah. Ternyata mereka buat perjanjian tak boleh masuk ke kota Makkah. 2 tahun tak bisa Nabi kota Makkah, rindu pada kampung halamannya Bapak Ibu. Hingga muncul ucapan Nabi, ya Makkatu innaki ahabbul bilad. Wahai kota Makkah, engkaulah kota yang paling aku cintai, kata Nabi. Bayangkan Pak, Nabi lahir di kota Makkah, kena usir oleh kawan sekampung sendiri. Sampai di Madinah, balik ke Makkah tak boleh Bapak Ibu. 3 tahun tak boleh kota Makkah Bapak Ibu. Perlu sedih hati naik Bapak Ibu. Bapak Ibu hormati, akhirnya perjanjian Hudaybiyah terjadi. Bapak Ibu ini sudah Nabi hendak berangkat kota Makkah, dilarang oleh mereka. Muncullah perjanjian Hudaybiyah. Bapak Ibu, Nabi harus balik ke kota Madinah lagi, tak boleh masuk ke kota Makkah Bapak Ibu. Apa ndak sedih hati kita Pak? Kita orang kampung, lahir di kampung, diusir orang kampung kita ke kampung lain, mau datang kita dilarang. Yang paling sakitnya sudah mau dekat ke pintu kampung kita Pak, suruh balik ke kota Madinah. Nabi menerima perjanjian itu Bapak Ibu jamaah. Alhasil di tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah datanglah ini surah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath dan kemenangan. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian hormati, ini datangnya pertolongan Allah ke siapa? Nabi Yahu sallallahu alaihi wasallam ala a'daihi, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh-musuhnya. Orang memusuhi Nabi, kan Nabi mengajarkan untuk beribadah ila Rabbil alamin, ke Tuhan pencipta. Bapak Ibu, mereka sudah banyak menyembah Tuhan sebelum Islam datang. Sampai Tuhan mereka sebanyak 300. Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengajarkan untuk sembah kepada Tuhan yang satu. Maka Bapak hormati, maksudnya pertolongan ini datang dari Allah Ta'ala ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal fath, dan juga kemenangan. Maksudnya Fathu Makkah, menguasai penaklukan kota Makkah Bapak Ibu. Tapi ternyata datangnya kemenangan, kesuksesan Bapak Ibu malah pertanda Bapak Ibu jamaah, apa sebabnya? Wa ulima biha annahu qad iqtaraba ajaluhu. Ini pertanda telah dekatnya ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang pertolongan dengan sempurna dan diperoleh kemenangan dengan paripurna, maka pertanda telah dekat-dekat ajal. Oh ini Pak. Jadi Pak, kita perlu ini mengambil yang tibar ini. Kalau sudah mendapat jabatan top di satu lembaga, instansi, banyaklah bertaubat Pak.
Mengapa? Karena kalau sudah hampir ketopnya, ini sudah mulai dekat tanda-tanda. Tengok Pak macam mana tak gendong Mbak Syuri, Bapak Ibu. Ketika mulai terdarahnya dengan tak gendong toh, Bapak Ibu bangun tidur. Bapak Ibu ngopinya, Bapak Ibu. Pokoknya tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, kopi, Bapak Ibu. Tak gendong toh, tenar Bapak Ibu. Ruh meninggal. Almarhum uji Bapak Ibu. Jangan tengok awal perjalanan hidupnya, tengok di akhirnya. Top terkenal Bapak Ibu. Ternyata asbabnya dengan mogi motor gediknya Bapak Ibu di malam hari itu udah. Ketika semua top kita Bapak terkenal hati-hati, maka tidak perlu Pak terlalu top populer kali. Mengapa? Kalau sudah kita populer, banyaklah bertaubat Pak, karena sudah dekat tanda-tanda. Nabi pun demikian. Wa kana fathu Makkah fi Ramadan sanah sama. Dan Nabi bisa menguasai penaklukan kota Makkah di tahun ke-8, tepatnya bulan Ramadan. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il Awwal sanata asyara. Sedangkan Nabi wafat 2 tahun setelah turun ini surah. Berarti 8 tambah 2 10 tahun ke-10 Hijriah Nabi meninggal dunia. Ini Bapak Ibu jamaah, maka hadis Nabi Bapak Ibu memaknakan tufiya wafat itu maknanya paripurna, sempurna. Apa sempurna? Kalau sudah sempurna rezeki, hati-hati Pak. Sudah dekat-dekat waktu ajal, mati Pak. Ada sedikit Pak rekan yang tidak mau mati, yang tidak mau ada, tapi semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Bapak Ibu jemaah hormati, surah ini pertanda ternyata telah dekat-dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Sekian lama Nabi, begitu banyak perjuangan, perang, diusir dan sebagainya, Bapak Ibu masih panjang usianya menyampaikan risalah kenabian. Ketika mengapalah hendak hanya kun fayakun, Allah kan berkuasa. Mengapa masih sampai 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah hanya menyampaikan agama Allah? Bukankah Islam agama Allah? Allah Maha Kuasa. Kalau begitu, mengapa nggak spontan kun fayakun, jadilah? Masih butuh proses Pak. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Berarti 23 tahun Pak baru ini. Karena dianggap sudah di tahun 2 tahun sebelum meninggal sudah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Maka Bapak Ibu yang pertama, an-nasr wal fathu minallah. Yang pertama kita dapatkan pertolongan dan kemenangan itu murni dari Allah, bukan dari tangan manusia. Andai katalah tangan manusia Pak, mengapa begitu lama dapat kemenangan? Maka pertanda Bapak Ibu, kita disuruh hanya berusaha, berproses Bapak Ibu. Sedangkan pertolongan kemenangan itu miliknya Allah dan datangnya dari Allah. Maka nasrullah wal fath, maknanya nasrul wal fathu minallah. Pertolongan dan kemenangan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, terbuang dari kita sifat kesombongan. Mengapa aku dapat pangkat dan rank kolonel, kasret, letkol, di bawahnya letkol juga, bawahnya Bapak Ibu semua pangkat? Bukan karena hebatnya kita Pak. Apanya? Ini pertolongan Allah. Maka Bapak Ibu, kesuksesan itu 3 tanda. Berapa? 3. Yang pertama an-nasru, adanya pertolongan dari Allah. Itu selesai itu. Kalau sudah dapat dia pertolongan dari Allah, akan sukses itu orang. Yang kedua, tanda sukses al-fathu, dibukanya kesulitan oleh Allah. Mengapa tak jadi kita ini? Mengapa nggak dapat ini? Masih ada kesulitan mendapatkannya.
Kalau sudah dibuka Allah kesulitan itu, maka dapatlah kesuksesan. Yang ketiga, Bapak Ibu, sukses tandanya waraitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Maksudnya orang ke Islam dengan rame-rame, bondong-bondong. Dulunya Pak, orang masuk ke Islam ini jamaat, ba'dama kan yadkhulu fi wahid. Islam dulu orang masuk Pak satu-satu. Waktu di Makkah 13 tahun Nabi kota Makkah, Bapak Ibu, masuk Islam hanya satu-satu. Dari perempuan yang pertama, siapa pun namanya? Sayyidati Khadijah. Dari kaum bapak-bapak, siapa masuk? Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Bapak jangan hormati. Satu-satu Pak. Tapi ketika di kota Madinah, Bapak Ibu, apalagi tahun ke-8 Hijriah, Nabi di kota Madinah itu 8 tahun di kota Madinah, afwaja, beramai-ramai orang masuk ke Islam. Inilah sukses yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu jamaah, ba'da wadhalika ba'da fathi Makkah ja'al arabu min aqtaril ardi ta'i'in. Bapak Ibu, apa artinya? Setelah Nabi mampu menguasai penaklukan kota Makkah, Bapak Ibu, orang Arab datang dari penjuru bumi dan mereka datangnya ta'i'in. Mereka sudah tunduk patuh ke Islam. Nabi jamaah. Jadi sekarang sudah Islam datang min aqtar dari seluruh penjuru bumi, Bapak Ibu. Sudah tersebar Islam di mana-mana. Kalau sudah sempurna, Bapak Ibu, maka ternyata sudah dekat-dekat tanda al-yawma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika sudah sempurna nikmat Allah beri, Bapak Ibu, sudah ternyata pertanda lah itu. Jadi Pak, kalau masih susah, masih perlu perjuangan, masih panjang umur itu. Kalau sudah dapatlah agak di ujung-ujung, Bapak Ibu, udah mau top lah kita di satu level jabatan, maka hati-hati Pak. Pertanda lah itu akan ditinggalkan jabatan itu. Maka bagaimanakah mengisi kesuksesan? Ini Islam mengajarkan Pak kepada kita. Sebab banyak orang yang lupa diri. Ketika dapat yang diinginkannya, sebutlah itu promosi, jabatan, harta, kemewahan, ketenangan, orang banyak lupa diri. Macam mana Pak antara Nabi Sulaiman dengan dengan Fir'aun, Bapak Ibu? Lihat Fir'aun, Bapak Ibu, dia pun awalnya berusaha, bekerja keras, bisa dia menjadi orang yang paling dihormati oleh kaumnya. Ternyata Bapak Ibu, orang banyak mengetukkan harapan kepada Fir'aun ini, minta bantuan pekerjaan ke Fir'aun. Akhirnya semua sudah berada di bawah kekuasaannya. Artinya banyak menggantungkan harapan kepada Fir'aun. Lantas apalah yang muncul? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku sudah pantas Tuhan kalian, kata Fir'aun. Mengapa? Karena aku yang mengatur makan, minum, hidup dan sakit kalian. Jadi itu hati-hati kita. Tapi lihat Nabi Sulaiman pun sama, Bapak Ibu jamaah, dapat jabatan, tahta, populer, kekuasaan. Bukan hanya manusia Pak, tentaranya, bahkan semut, jin pun di bawah kendali kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman Pak bukan manusia biasa lagi dari segi kekuasaan. Ternyata dia gak mengatakan karena hebat dirinya, justru dia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Tuhanku, ya Allah. Kalau mampulah kita Pak, jabatan yang kalian tengok, penghargaan yang ku dapatkan, yang ku sandang, semua pemberian Allah. Ini Pak Sulaiman lain.
Maka hormati, ini kita lihat bagaimana tadi untuk mengisi kesuksesan, kemenangan. Pertama, fasabbih, maka bertasbihlah. Apa itu? Bertasbihlah. Maka subhanallah, masjid Allah, perbanyak bertasbih Bapak. Mengapa? Ini mengisi kesuksesan itu. Yang kedua, bihamdi, memujilah, bertahmidlah. Walhamdulillah, segala puji itu miliknya Allah. Siapa yang ditasbih dan ditahmid? Rabbik, itulah Tuhan kita Allah. Yang ketiga, wastaghfirhu. Tidak cukup memuji Allah dengan tasbih tahmid, tapi wastaghfirhu, minta ampun akan dosa kita. Bapak Ibu, mungkin dalam proses kita mendapatkan tujuan, impian, jabatan sebagainya, ada kadang salah cara kita, salah langkah kita, menzalimi orang kita. Contoh, awalnya bukan hak kita, kita terus jalan tol. Bapak Ibu, katanya akhirnya kita menzalimi orang. Wastaghfirhu, berminta ampunlah. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah Ta'ala betul-betul tawwab, penerima taubat. Bapak Ibu, kalimat tawwab, kalimatnya bina takfir. Awwaba yu'awibu tawwab, maknanya banyak menerima taubat. Maksudnya apa? Orang yang banyak bertaubat, tanda banyaknya buat dosa. Allah innahu yuhibbut tawwabin, Allah suka orang yang banyak taubat. Maksudnya Bapak Ibu, dia buat dosa pagi ini, dia minta ampun di siang hari. Di sore hari buat dosa, malam hari minta ampun lagi. Allah suka yang banyak minta ampun. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita lihat apalah bacaan Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surati yakthuru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Inilah Bapak Ibu Nabi baca mulai turunnya surah An-Nasr sampai beliau meninggal dunia, berarti 2 tahun lamanya beliau selalu membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Bapak Ibu, turunnya surah An-Nasr di tahun ke-8 Hijriah sampai Nabi meninggalkan dunia tahun ke-10, Nabi selalu mengamalkan zikir ini untuk mengisi kesuksesan, mengisi kemenangan. Jadi Pak, sudah dapat jabatan itu, utama para para komandan ini berzikir Pak, bantingi lahiriah dengan silat tarikat dan juga batin dengan zikir. Apa dizikirkan? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayo Bapak Ibu, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, segala puji milik Allah. Aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Bapak jamaah, mudah-mudahan berguna kepada surah An-Nasr ini. Yang pertama, ambillah Bapak Ibu zikir yang Nabi sudah zikirkan mulai turunnya ini surah. Zikir Nabi surah fasabbih wa bihamdi wastaghfirhu dengan lafaz subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayatnya jelas, fasabbih bihamdihi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Fasabbih subhanallah wa bihamdihi wastaghfirhu astaghfirullah innahu kana tawwaba wa atubu ilaih. Itulah Bapak Ibu, semoga berguna kepada kita materi hari ini dalam rangka untuk sebagai zikir diri kita.
bentuk penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.